Sobat semua, admin mau bilang nih, kalau Vivo V80 5G yang sebentar lagi akan meluncur secara global sebenarnya bukan HP baru. Ini sih hanya Vivo S60 dari Cina yang berganti nama alias rebrand. Benar nggak nih yang admin bilang? Kalau memang ini benar, apa kehadiran Vivo V80 masih layak ditunggu? Atau justru pemilik Vivo V70 yang merupakan seri pendahulunya tidak usah berpikir untuk upgrade HP sama sekali? Nah, pada video kali ini admin akan sorot dan bedah semuanya buat kalian. Selamat datang kembali di channel Sorotan Gadget, channel yang membahas perkembangan teknologi gadget alias gawai secara objektif. Buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, karena masih banyak bocoran gadget termasuk smartphone terbaru yang akan kita bahas. Beberapa minggu terakhir, internet diramaikan oleh bocoran Vivo V80 series. Yang menarik, hampir semua media teknologi internasional menyebut satu hal yang sama, yaitu Vivo V80 diduga merupakan versi global dari Vivo S60 yang sebelumnya sudah diluncurkan di Cina. Bagi yang mengikuti strategi Vivo sejak lama, sebenarnya hal seperti ini bukan suatu hal yang baru. Vivo memang cukup sering menggunakan seri S khusus pasar Cina, kemudian menghadirkannya kembali ke pasar global dengan nama seri V. Mengapa disebut rebrand, Min? Kalau kita lihat desainnya, kemiripan Vivo S60 dan bocoran Vivo V80 memang sangat tinggi. Posisi kameranya sama, LED flash sama, bentuk kamera island juga sama, bahkan ukuran bodinya hampir identik. Bukan cuma itu, spesifikasi utama yang beredar juga sangat mirip. Berikut admin tampilkan secara keseluruhan ya, agar kalian bisa lihat lebih detail. Ini perbandingan spesifikasi detail yang identik atau sama ya. Kita lihat ukuran layar 6,59 inci, teknologi AMOLED flat, resolusi sama-sama 1.5K, refresh rate 144 Hz, HDR support. Di sisi lain ada fingerprint menggunakan ultrasonic under display. Kemudian graphic processing unitnya Adreno 735. RAM sama-sama menggunakan 12 dan 16 GB, storage sama-sama menggunakan 256 dan 512 GB dengan universal flash storage versi 4.1. Di sisi baterai, sama-sama menggunakan 7200 mAh dengan fast charging 90 Watt wired. Ada reverse charging. Kemudian dilengkapi dengan USB-C. IP ratingnya sama-sama IP68 dan 69. Wi-Fi-nya versi 7, kemudian ada Bluetooth 5.4 dan keduanya support NFC. Khusus untuk spek kamera, kamera selfie 50 megapiksel autofocus, kamera utama 50 megapiksel menggunakan sensor Sony plus optical image stabilization. Kemudian ada telefoto 50 megapiksel dilengkapi periskop 3 kali dan OIS, dan juga dilengkapi ultra wide 8 megapiksel dan berkolaborasi dengan Zeiss. Nah, berikutnya untuk yang masih rumor dan kemungkinan jadi pembeda. Untuk sistem operasi, Origin OS diganti dengan Vantage OS. Ini memang kebiasaan Vivo selama beberapa tahun terakhir. Untuk chipset, ini merupakan bagian yang paling menarik. Ada dua rumor. Yang pertama, V80 tetap memakai Snapdragon 8S dan Gen 3 sama persis seperti Vivo S60. Apalagi bocoran awal email yang terdeteksi mengarah ke spesifikasi yang identik. Rumor kedua, V80 memakai Snapdragon 7 Gen 4. Beberapa media menilai Vivo mungkin mengulangi strategi pada Vivo V70, yaitu menurunkan chipset di varian global agar harga lebih kompetitif. Kalau rumor kedua ini benar, maka untuk Vivo V80, performa CPU bakal turun sekitar 20-30% dibanding Vivo S60. GPU lebih lemah, AI lebih rendah, editing video lebih lambat, gaming berat sedikit menurun, namun harga jual kemungkinan lebih menarik. Satu lagi, untuk Vivo V80, rumor senternya akan dilengkapi fitur bypass charging, tapi tentunya masih ditunggu kepastiannya. Nah, dengan data-data seperti tadi itu, di mana hardware maupun spek teknis dapat dikatakan 90-95% kemungkinan identik, maka banyak media termasuk admin Sorotan Gadget menilai
bahwa Vivo V80 merupakan rebrand dari Vivo S60 yang sudah dirilis di Cina baru-baru ini. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Vivo V70 sebagai pendahulunya, Min? Nah, ternyata justru disinilah upgrade yang paling terasa. Ada 3 hal yang menjadi catatan admin. Pertama, desain fisik layar sepertinya sama, tapi refresh rate-nya ditingkatkan ke 144 Hz. Sementara di bagian belakang, kamera islands-nya berubah total. Tampilannya jauh lebih modern. Untuk chipset kemungkinan masih sama, tapi cukup kuat rumor yang menyatakan akan meningkat ke Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 untuk varian V80 series yang lebih tinggi. Upgrade Vivo V80 dengan menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 pastinya bukan sekedar chipset lebih kencang, tetapi juga akan membuka pintu bagi lebih banyak fitur AI, pemrosesan kamera yang lebih pintar, gaming yang lebih stabil, sekaligus efisiensi daya yang lebih baik untuk penggunaan sehari-hari. Jadi peningkatannya bukan hanya soal angka benchmark, tapi juga pengalaman memakai HP setiap hari. Kedua, kapasitas baterai melonjak drastis dari generasi sebelumnya, menjadi sekitar 7.200 mAh pada bocoran Vivo V80. Dan rumor kuatnya akan didukung fitur bypass charging. Ketiga, baik pada Vivo V70 maupun V80, keduanya menggunakan setup 3 kamera belakang beresolusi 50 megapiksel plus 50 megapiksel plus 8 megapiksel dengan lensa hasil kolaborasi bersama Zeiss. Sementara untuk varian tertentu, yaitu varian tertinggi, santer dirumorkan akan menggunakan lensa dengan resolusi 200 megapiksel pada kamera utamanya. Menurut admin, yang paling menarik dari Vivo V80 bukan sekedar desainnya, tapi bagaimana Vivo mencoba membawa fitur flagship ke kelas harga yang lebih terjangkau. Kalau nanti benar hadir dengan baterai sekitar 7.200 mAh, kameranya Zeiss, layarnya AMOLED berkualitas tinggi, dan harganya tetap kompetitif, maka Vivo V80 berpotensi menjadi salah satu smartphone paling menarik di kelasnya. Tunggu dulu, Min. Bagaimana dengan perkiraan harganya sendiri jika masuk pasar Indonesia? Apa benar bakal dibanderol dengan harga yang bersahabat? Yuk, ini prediksi harga di Indonesia menurut analisa admin ya. Jika Vivo mempertahankan Snapdragon 8S Gen 3, admin memperkirakan harga resmi untuk varian dengan RAM 12GB dengan storage 256GB berkisar 8,5 sampai 9 juta rupiah. Untuk yang 12 RAM dan 512GB storage berkisar 9,5 sampai 10 juta rupiah. Tapi jika dapur pacunya di downgrade menggunakan Snapdragon 7 Gen 4, harganya berpotensi turun menjadi sekitar 7,5 sampai 8 juta rupiah untuk yang 12GB RAM dan 256GB storage. Sekali lagi, ini prediksi admin saja ya. Kita tetap harus menunggu peluncuran resminya, karena sampai video ini dibuat, sebagian spesifikasi masih berasal dari bocoran. Jadi menurut kalian, lebih menarik Vivo V70 atau justru Vivo V80? Dan apakah Vivo V80 benar-benar smartphone baru, atau hanya Vivo 60 yang berganti nama? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Admin pamit dulu ya.